Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah Diotrefes. Diotrefes adalah seorang pemimpin atau seorang yang berpengaruh di sebuah jemaat lokal abad pertama. Namanya berarti dipelihara oleh Yupiter, menunjukkan bahwa dia mungkin seorang non-Yahudi. Sayangnya semua catatan tentangnya bukanlah hal yang baik. Dia ingin menjadi nomor satu dalam jemaat. Dia tidak mau mengakui para rasul Kristus. Dia melontarkan fitnah dan berkata-kata kasar tentang mereka. Dia juga menolak kehadiran orang-orang Kristen lain yang mengunjungi jemaat itu, serta mengucilkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Atas tindakannya ini, Rasul Yohanes datang serta meminta pertanggungjawabannya. Suka menonjolkan diri dalam sebuah perkumpulan tentunya akan menimbulkan persoalan. Ingin paling dihargai dan dihormati, ingin jadi nomor satu, bahkan berupaya menyingkirkan orang lain. Dia memandang orang lain sebagai saingan dan ancaman. Fokusnya adalah diri sendiri, bukan kebaikan bersama, bukan pula untuk memelihara kesatuan, dan pastinya bukan untuk melakukan kebenaran seperti yang Allah inginkan. Sedihnya, gereja sepanjang zaman tidak steril dari kehadiran orang-orang yang seperti ini. Mereka menjadikan gereja menjadi ajang meninggikan diri, menganggap dirinya sebagai seorang raja yang harus dipatuhi. Rasul Yohanes menyebutkan bahwa perilaku itu adalah jahat, tidak pantas ditiru, serta tidak berasal dari Allah. Sebaliknya kita hendaknya berlomba merendahkan diri, merendahkan hati, serta berbuat baik, sebagai buah pengenalan kita akan Allah. Kita jangan lagi memikirkan diri sendiri, tetapi kepentingan bersama. Itulah yang diteladankan Kristus bagi kita. Kita hendaknya selalu ingat bahwa menyangkal diri adalah syarat wajib ketika kita sungguh-sungguh mengikut Kristus. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Apakah setiap perbuatan baik itu berasal dari Allah? Mungkinkah orang yang tidak percaya Yesus memiliki kemampuan untuk berbuat baik? Nah, kita lihat ya pertanyaan-pertanyaan ini ya, jawabannya seperti apa. Tapi terlebih dahulu kita membaca 3 Yohanes 1 ayat 9-12. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab dia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, dia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudaranya yang datang, tapi dia juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberikan kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Mengenal seorang Diotrefes. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes. Siapakah orang ini Diotrefes itu? Diotrefes adalah seorang tokoh yang disebutkan dalam surat Yohanes yang ketiga yang kita baca sekarang ini, yang memiliki arti dipelihara oleh Yupiter, seperti yang dibahas di artikel renungan harian tadi ya. Nah, ternyata Diotrefes ini bukanlah nama umum menurut seorang penulis yang bernama Raymond A. Brown. Kelihatannya, kalau artinya dipelihara oleh Yupiter, berarti orang ini adalah bukan orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi gak mungkin ya ngomongnya dipelihara oleh Yupiter. Nah, kemungkinan besar orang ini adalah orang non-Yahudi yang kemudian percaya pada Kristus, masuk jemaat gitu ya. Nah, ini percaya sama Kristus ini di dalam tanda kutip. Karena apa? Nanti perilakunya tidak menunjukkan dia itu adalah sebagai orang yang demikian. Nah, kalau dalam konteks kita sekarang sebagai contoh ya, perilaku Diotrefes. Diotrefes adalah seorang pemimpin jemaat yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia mungkin memiliki kekuasaan untuk mengasingkan Gaius dan jemaatnya dari komunitas Kristen yang lebih besar. Jika Gaius mengikuti perintah para penatua dan menerima utusan Injil yang sedang mengadakan perjalanan,
Penulis memberitahu bahwa Gaius untuk tidak menuruti yang jahat, melainkan yang baik. Dengan demikian, ayat yang kita bicarakan di atas menyatakan bahwa Diotrephes tidak berasal dari Allah, atau belum melihat Allah, karena dia melakukan apa yang jahat dan bukan apa yang baik. Padahal kita tahu semua Diotrephes adalah pemimpin jemaat. Ya toh? Hal ini tidak lain merupakan penerapan dari prinsip yang diungkapkan Yesus mengenai nabi-nabi palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dalam Matius 7 ayat 16. Jika seorang itu benar-benar Kristen, maka dia harus menampakkan gaya hidup yang benar. Jika tidak, maka orang lain tidak akan meniru perilaku mereka. Sebaliknya mereka akan meragukan bahwa orang Kristen itu telah mengalami kelahiran baru. Jadi Diotrephes, permasalahannya seperti itu ya. Karena begini, terus apa yang dilakukan penulis surat Yohanes pasal yang ketiga ini terhadap situasi jemaat yang demikian? Dia mengatakan gini, aku meminta perhatian atas segala perbuatan yang dilakukannya. Jadi, perbuatan Diotrephes ini bermasalah. Nah, jikalau ada masalah, maka ini harus dibicarakan. Jangan sampai ada permasalahan tapi diabaikan. Harus dituntaskan. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Nah, ini karakter Kristen ya. Jadi, penulis daripada surat Yohanes 3 ini mengatakan, oh, ternyata ada masalah ini di dalam jemaat. Masalahnya adalah orang yang namanya Diotrephes. Jadi ini harus benar-benar diselesaikan. Apa permasalahan yang ditimbulkan oleh seorang yang bernama Diotrephes? Yang berwarna biru ya. Tulisan yang berwarna biru ngomong ini. Dia melontarkan kata-kata kasar terhadap kami. Ngomong sembarangan, kemungkinan besar mungkin fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar. Apakah kemungkinan Diotrephes ini tidak senang kalau ada orang pihak lain, pihak luar, yang mau mengunjungi jemaatnya? Mungkin seperti itu. Iya loh. Nah, dia bukan itu saja. Belum merasa puas dengan itu. Jadi, ngatain kata-kata kasar terhadap saudara seiman sendiri loh. Dikatain kata-kata kasar. Terus kemudian Diotrephes ini tidak mau menerima saudara yang akan datang tadi. Ya, kalau dikatai kata-kata kasar, otomatis orang yang dikatai kata-kata kasar, dia pasti tidak mau terima. Ya toh? Tidak cuma itu, tapi juga mencegah orang-orang. Kan di dalam jemaat itu kan ada Diotrephes, ada juga jemaat lain. Nah, jemaat lain ini, kalau misalkan mau menerima saudara-saudara yang tadi yang di luar, yang ditolak oleh Diotrephes, maka Diotrephes memberikan ancaman bahwa akan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi kalau dia itu memiliki kemampuan untuk mengucilkan orang-orang lain dalam jemaat, berarti dia itu pemimpin jemaat. Karena kalau dia bukan pemimpin jemaat, maka dia tidak ada alasan atau memiliki kekuasaan apapun untuk mengucilkan orang dari jemaat. Logikanya seperti itu kan. Nah, ternyata Diotrephes ini gitu ya. Orang berpengaruh, perilakunya buruk, kata-kata kasar, bahkan suka mengancam orang lain yang tidak menurutinya. Kesimpulannya bagi saya, Diotrephes ini semacam duri dalam daging di jemaat. Atau jadi batu sandungan di tengah jemaat. Oke, sekarang kita bahas ayat yang ke-11. Saudaraku yang kasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Ini suatu prinsip umum ya. Maksudnya jangan meniru perilaku Diotrephes, melainkan yang baik. Yang baik itu apa? Ya jangan berkata-kata kasar terhadap orang lain. Menerima saudara seiman dengan lapang dada. Tidak memberikan fitnah, tidak menyebarkan fitnah atau perkataan-perkataan yang meresahkan jemaat. Atau bahkan tidak melakukan ancaman-ancaman verbal terhadap jemaat. Nah itu perilaku yang baik. Itu semuanya dilakukan perilaku yang saya gambarkan tadi. Perilaku yang berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Diotrephes di ayat yang ke-10 tadi. Yang jadi problem sekarang adalah ayat yang ke-11b ya. Barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, dia tidak pernah melihat Allah. Pertanyaannya gini, benarkah setiap orang yang berbuat baik
pasti berasal dari Allah. Bukankah ada orang-orang baik, tetapi tidak menyatakan diri mereka sebagai orang Kristen? Sering toh kita melihat ada orang baik, menurut kita itu baik, memberikan tumpangan pada orang yang membutuhkan. Mungkin di dalam perang Ukraina ada orang-orang tertentu yang membeli Airbnb, ya toh, tapi tidak digunakannya, tapi cuma untuk booking, dan uang bookingnya itu untuk memelihara orang-orang yang ada di Ukraina itu. Tapi orang yang melakukan ini ada kemungkinan bukan orang Kristen. Berarti orang ini memiliki kepedulian terhadap orang lain, tapi bukan orang Kristen. Berarti mungkin toh berbuat baik, tapi bukan orang percaya. Bahkan ada kemungkinan orang-orang yang melakukan ini mungkin orang ateis. Bisa juga. Nah, apakah itu berarti mereka berasal dari Allah? Dan bagaimana dengan orang yang mengaku Kristen tetapi melakukan kejahatan? Ngakunya percaya Tuhan, tetapi melakukan penipuan, suap, terus banyak pencurian, penggelapan uang. Sebagai contohnya, bukankah orang Kristen yang pernah dihukum, ada orang Kristen yang pernah dihukum karena berbuat jahat? Apakah itu berarti mereka tidak berasal dari Allah? Pernah ngaku Kristen. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu kita ya, sehubungan dengan ayat-ayat yang ada di atas itu. Nah, prinsipnya, apakah benar setiap perbuatan baik berasal dari Allah? Mari kita lihat ayat-ayat yang senada dengan ini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Dia adalah benar, Tuhan itu benar ya, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Setiap orang berbuat kebenaran lahir dari Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang berbuat benar yang tidak lahir dari Dia. Implikasinya seperti itu. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu, saudara, sekali lagi berasal dari Allah. Orang ateis tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka tidak bisa dikategorikan mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi definisi mengasihi menurut Alkitab, seseorang itu harus mengenal Allah, lahir dari Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini diperuntukkan bagi orang-orang seperti Diotrefus. Yaitu orang-orang yang ngakunya pemimpin jemaat, ngakunya mengatur jemaat, ngakunya mengenal Allah, tetapi tidak memiliki kasih, tidak memiliki perbuatan-perbuatan yang menggambarkan Allah itu sendiri. Maka dikatakan dia tidak mengenal Allah. Dengan kata lain, inti dari 3 pernyataan di atas ya. Ini ya, yang 1 Yohanes 2:29, 1 Yohanes 4:7-8, dan yang sebelumnya 3 Yohanes ayat 1-11, ayat 11. 3 pernyataan itu adalah membedakan antara orang yang ngaku iman Kristen, mereka secara sungguh-sungguh, dan mereka yang tidak sungguh-sungguh. Cara membedakannya itu adalah dengan cara melihat perilaku mereka seperti apa. Karena pengakuan iman, mulut itu susah diverifikasi. Verifikasinya adalah di dalam perilaku mereka, karakteristik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari sana kita bisa melihat, oh orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Begitu caranya. Nah, dengan demikian masalahnya bukanlah apakah mereka itu berada di luar gereja, yang adalah orang Kristen, atau orang itu di dalam gereja, yang notabene adalah orang Kristen. Bukan seperti itu. Tetapi permasalahannya adalah, apakah mereka yang berada di dalam gereja itu benar-benar sudah dilahirkan oleh Roh kembali? Jika kelompok orang yang mengatakan dirinya, wah saya mempelajari teologi yang ortodoks,
teologi yang paling asli dari bapak-bapak gereja, tetapi tidak menjalani kehidupan yang benar, kata Yohanes, maka kita perlu meragukan apakah mereka benar-benar telah dilahirkan kembali. Karena kehidupan mereka menunjukkan bahwa mereka itu merupakan anak-anak iblis. Saudara, mari kita lihat ayat-ayat ini ya. Ini untuk masih menjawab pertanyaan, apakah bisa perbuatan baik dilakukan oleh orang di luar Kristus? Saudara, kalau kita lihat 2 Yohanes ayat 9, dikatakan gini, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Jadi orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus dikategorikan tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ajaran Kristus maksudnya, dia pasti memiliki bapa maupun anak. Jelas. Statusnya jelas. Siapa yang dalam kategori memiliki Allah dan siapa yang dalam kategori tidak memiliki Allah. 1 Yohanes pasal yang 2 ayat 22 dan ayat 23 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Barang siapa yang tidak percaya Yesus adalah Mesias, itu adalah pendusta menurut 1 Yohanes 2 ayat 22. Dia adalah antikristus. Dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Allah itu sebagai bapanya, dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah anak, maka yang terjadi adalah orang itu adalah sama dengan pendusta. Sebab barang siapa menyangkal anak, tidak percaya Yesus Tuhan, juga tidak memiliki bapa. Anda tidak bisa berkata bahwa Anda itu percaya Yesus itu bukan anak Allah, tetapi pada saat bersamaan Anda percaya ada Allah di sana. Tidak bisa. Karena menyangkal anak, menyangkal Yesus sebagai Tuhan, itu sama saja tidak memiliki bapa. Tetapi sebaliknya, on the other hand, barang siapa mengakui anak, percaya pada Yesus, dia juga memiliki bapa. Jadi ayat-ayat ini sangat jelas sekali. 1 Yohanes 3 ayat 23 dikatakan ini. Dan inilah perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya bagi setiap orang itu apa? Untuk supaya kita percaya dalam nama Yesus, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi. Tidak cuma untuk percaya kepada Yesus. Tidak cuma untuk berhenti sampai di sana. Tetapi ada perilaku yang bisa diamati, yaitu saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Berarti inilah tandanya kita mengenal. Seorang itu benar mengenal Kristus, atau cuma ngomong tok, itu dengan cara kita melihat, menilai dengan cara perilakunya orang tersebut menggambarkan Kristus atau tidak. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 3 dikatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada dalam dunia ini. Jadi roh yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, itu tidak ada dalam kategori mengasihi atau berasal dari Tuhan. Jadi kalau jadi pertanyaan semula ya, kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini ya. Sebentar. Pertanyaan ini. Benarkah setiap orang yang berbuat baik berasal dari Allah? Pasti ya. Tetapi Anda pertanyaan, bukankah orang-orang yang baik tapi tidak menyatakan diri mereka sebagai orang Kristen? Mereka itu melakukan perbuatan baik menurut kacamata manusia. Tetapi di hadapan Allah, perbuatan yang baik itu kategorinya adalah perbuatan yang lahir, yang disebabkan karena orang itu mengasihi Kristus. Bukan untuk semata-mata mengasihi sesama saja. Harus orang itu berasal dari Kristus, mengenal Kristus, dan mengakui Yesus sebagai Mesias, dilahirbarukan, dan percaya kepada Yesus. Apakah itu mereka berarti mereka yang non-Kristen ini berasal dari Allah? Jawabannya tidak. Dan bagaimana dengan orang yang mengaku Kristen tetapi tetap melakukan kejahatan? Seperti Diotrefes. Pasti saya jawab, orang itu bukan Kristen. Karena dari perilakunya, kita bisa menilai. Orang ini pemimpin jemaat, tidak ada urusan. Berarti orang itu cuma kemungkinan besar, pandai organisasi, tetapi hatinya tidak diserahkan kepada Kristus. Sebagai contohnya, bukankah orang Kristen juga pernah dihukum
karena berbuat jahat, ya ini berarti memang bukan orang Kristen. Apakah itu berarti mereka tidak berasal dari Allah? Kemungkinan besar iya. Pertanyaan-pertanyaan di atas itu mengganggu hubungan kita sehubungan dengan ayat di atas. Jadi sudah jelas, pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijawab berdasarkan daripada ayat-ayat sederetan banyak ayat-ayat yang kita baca tadi. Oke, kiranya firman Tuhan pada hari ini semakin jelas dan membuat kita semakin clear dalam menilai seseorang dan menilai diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.